Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuna Pemuko Prasetyo dengan NIM 02011282929180 dengan program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu disintegrasi bangsa sebagai tugas ulangan akhir semester mata kuliah kewarganegaraan. Selamat menyaksikan. Disintegrasi bangsa adalah perpecahan suatu negara menjadi bagian-bagian yang terpisah. Fenomena ini biasanya terjadi karena ketidakpuasan mendasar terhadap perlakuan pemerintah terhadap wilayah atau kelompok minoritas. Itu seperti otonomi daerah, keadilan sosial, dan ketidakseimbangan pembangunan dapat memicu gerakan ini. Berikut adalah beberapa faktor terjadinya disintegrasi bangsa. Yang pertama ialah faktor geografi. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan memberikan tantangan tersendiri. Perbedaan karakteristik dan kondisi alam antar pulau menciptakan kerawanan sosial. Daerah kaya sumber daya alam dan daerah yang kurang berdaya dapat menciptakan kesenjangan yang menyebabkan konflik sosial. Kemudian yang kedua itu adalah faktor demografi. Jumlah penduduk yang besar, penyebaran yang tidak merata, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia menciptakan ketidaksetaraan. Lingkungan ini menghasilkan tingginya tingkat kemiskinan dengan rendahnya pendapatan dan pendidikan yang sulit bersaing, memungkinkan pengaruh elit politik untuk memanipulasi masyarakat. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah kekayaan alam. Kekayaan alam melimpah menjadi daya tarik bagi negara-negara industri. Pemanfaatan yang belum optimal dapat menyebabkan ketidaksetaraan pembangunan dan konflik terkait sumber daya alam. Kemudian ada faktor yang keempat yaitu faktor ideologi. Ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengalami tantangan. Adanya kelompok-kelompok dengan paham liberal atau keagamaan yang ekstrim menunjukkan ketidakstabilan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Faktor yang kelima adalah faktor politik. Isu-isu politik seperti otonomi daerah, sistem multipartai, dan hubungan TNI Polri seringkali menjadi sumber konflik. Ketidakselesaian dalam penyelesaian masalah politik mendasar dapat berujung pada disintegrasi bangsa. Kemudian faktor yang keenam adalah faktor ekonomi. Sistem perekonomian yang belum stabil, krisis moneter, dan tingginya tingkat pengangguran memberikan tekanan pada masyarakat. Pengembangan ekonomi yang tidak merata dapat menciptakan ketidakpuasan dan potensi konflik. Kemudian, itu faktor yang ketujuh adalah faktor sosial budaya. Kemajemukan Indonesia jika tidak dikelola dengan bijak dapat menimbulkan konflik antar etnis dan nilai budayanya. Globalisasi membawa nilai-nilai yang kontras, menciptakan potensi konflik nilai di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu faktor pertahanan dan keamanan. Ancaman terhadap kedaulatan negara, baik dari dalam maupun luar negeri, menjadi kompleks. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi memperumit masalah keamanan nasional. Lantas, apa saja dampak dari keruntuhan yang terjadi? Disintegrasi akan membuat keadaan masyarakat menjadi tidak bersatu pada akhirnya mengakibatkan perpecahan pada suatu negara. Di Indonesia tersendiri, ada beberapa contoh kasus disintegrasi. Contohnya seperti pemberontakan yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat pada pemerintahan yang dipimpin oleh Orde Baru tahun 1998 dan masih banyak lagi. Kemudian, bagaimana sih cara mencegah disintegrasi bangsa? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah disintegrasi bangsa agar tidak sampai terjadi nih. Yang pertama, yaitu memberikan pemahaman tentang patriotisme. Masyarakat harus mempunyai jiwa patriotisme atau cinta terhadap tanah air. Masyarakat harus mulai berpikir bahwa kepentingan negara jauh lebih utama dibandingkan dengan kepentingan pribadi maupun kelompok. Lalu, bagaimana jika ada keputusan tidak pro rakyat? Jalan yang dilakukan adalah dengan bermusyawarah melalui lembaga-lembaga yang memang bertugas sebagai pihak penengah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan begitu, sikap dan tindakan yang dilakukan berdasarkan dengan argumentasi, hal ini akan mencegah terjadinya disintegrasi bangsa yang dapat merugikan semua pihak. Kemudian, strategi yang kedua yaitu menghilangkan hal-hal yang berbau primordialisme. Primordialisme adalah sebuah pandangan atau sikap yang memegang kuat hal-hal yang sudah dibawa sejak kecil. Hal-hal tersebut bisa berhubungan dengan tradisi, kepercayaan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Semua orang harus mulai meninggalkan primordialisme
sempit yang bisa mempengaruhi keseimbangan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian strategi yang ketiga adalah rakyat harus punya sikap selektif. Dengan berkembangnya dunia komunikasi yang semakin maju saat ini, berita sangat mudah dan cepat menyebar melalui media sosial. Muncul pihak-pihak yang berusaha untuk memecah belah bangsa dengan membawa isu yang sensitif seperti agama. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih cerdas dan selektif dalam membaca dan memilih berita yang muncul atau sedang viral. Tidak semua berita yang viral terbukti benar adanya. Masyarakat harus pandai melihat kebenaran dari berita atau isu yang dimunculkan oleh berbagai akun di media sosial. Dengan begitu, mereka tidak mudah termakan isu yang belum tentu benar adanya tersebut. Kemudian, strategi yang keempat yaitu meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat. Sekarang ini, rasa percaya masyarakat menurun terhadap lembaga-lembaga yang sebelumnya dinilai masyarakat memiliki kredibilitas yang baik. Lalu bagaimana cara mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat lagi? Ya, pemerintah harus mampu membangun kepercayaan mereka dengan penjelasan dan berbagai bukti yang dilakukan. Kemudian strategi yang terakhir yaitu adalah melawan berbagai gerakan separatis. Pemerintah juga harus melawan berbagai gerakan separatis yang muncul dan dapat mengganggu kenyamanan negara. Tentu hal ini juga harus diimbangi dengan keterlibatan masyarakat di dalam mengakses berita tersebut. Pemerintah harus menjelaskan secara jelas mengenai gerakan yang mereka lawan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan akurat. Dengan begitu, disintegrasi bangsa dapat dengan mudah dicegah. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.